Bab 361. Negara Suzaku. Ini adalah tanda besar dalam sejarah klan iblis raksasa. Mulai saat ini, mereka bukan lagi negara budidaya peringkat 4 tetapi peringkat 5. Suzaku sangat mementingkan hal ini, jadi salah satu ascendan Suzaku secara pribadi bertemu dengan leluhur transformasi jiwa dari klan iblis raksasa. Sebenarnya, ada desas-desus bahwa klan iblis raksasa memiliki pembudidaya transformasi jiwa, tetapi tidak ada yang bisa memastikannya. Namun, kemungkinannya tinggi karena tuan muda dari klan iblis raksasa, Cihu, telah kembali dengan banyak batu giok langit. Ketika leluhur menggunakan kultivasi transformasi jiwa untuk mengajukan hak menjadi negara kultivasi peringkat 5, rumor itu terkonfirmasi. Klan iblis raksasa bukanlah penduduk asli Suzaku, mereka telah pindah ke sini. Cihu mampu melawan Soul Formation tahap akhir di pertengahan Soul Formation, jadi jelas betapa kuatnya mereka. Kekuatan super bawaan dari klan iblis raksasa mengalami perubahan saat mereka mencapai tahap transformasi jiwa. Fakta bahwa seorang ascendan dari Suzaku secara pribadi datang untuk meningkatkan peringkat negara mereka menunjukkan betapa kuatnya itu. Harus dikatakan bahwa Suzaku biasanya hanya mengirimkan pembudidaya transformasi jiwa tahap akhir untuk mengelola proses ini. Promosi klan iblis raksasa seperti setetes tinta dalam air. Tidak akan banyak perubahan pada awalnya, tetapi kemudian akan mulai menyebar kemana-mana. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Wang Lin. Dia berjalan keluar dari lembah dan pergi ke formasi bersama Feng Yusan dan teman-temannya. Tepat sebelum dia menghilang, dia berbalik untuk melihat lembah. Negara Suzaku berada di benua terbesar di planet Suzaku. Itu bernama benua Suzaku. Hanya ada 4 negara budidaya di benua ini. 3 lainnya adalah negara budidaya peringkat 5, dan mereka adalah 3 negara budidaya peringkat 5 yang paling kuat. Ketiga negara itu adalah Naga Hijau, Seribu Fantasi, dan Pilu. Di tengah benua, dan mengambil 2/3 benua, adalah tempat negara Suzaku berada. Bahkan manusia Suzaku memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada manusia biasa karena mereka adalah orang-orang Suzaku. Ada total 3 sekte di negara Suzaku. Mereka adalah Sekte Giok Surgawi, Sekte Jiwa Bumi, dan Sekte Jalan Keabadian. Setiap sekte memiliki satu kultivator ascendan. Dikombinasikan dengan kultivator ascendan tahap akhir di Gunung Suzaku, yang menyandang gelar Suzaku, mereka adalah kekuatan utama planet Suzaku. Ada keluarga kultivasi yang tak terhitung jumlahnya di bawah 3 sekte. Mereka mengandalkan 3 sekte untuk mendapatkan dukungan dan menjadi jaringan yang mengirim sejumlah besar murid ke 3 sekte tersebut. Sinar tiba-tiba jatuh dari langit ke altar di Suzaku, menyebabkan gelombang energi spiritual menyebar. Kupu-kupu merah sedang duduk di atas daun teratai di gunung belakang Sekte Giok Surgawi. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah balok yang jatuh dari langit. Mata Red Butterfly menjadi dingin dan dia berbisik, "Dia datang." Wang Lin perlahan muncul di altar dan Feng Yusan muncul setelah itu. Feng Yusan menghela nafas lega. Sejak Cheng Niu datang, dia bisa melaporkannya ke Gunung Suzaku. Ada 1 orang lagi di altar di samping Wang Lin dan Feng Yusan. Orang ini mengenakan gaun ungu dengan gambar kupu-kupu ungu di atas bunga bakung. Dia mengenakan kerudung biru yang bening dan transparan seperti sihir. Matanya membuat orang merasa anggun, hidungnya lurus, dan dia memiliki bibir kecil berwarna merah.
Dia diam-diam berdiri di sana dengan tatapannya pada Wang Lin. Setelah Feng Yusan melihat wanita itu, dia dengan cepat dan dengan hormat berkata, "Salam, kakak magang ketiga." Wanita itu dengan lembut menganggukkan kepala kecilnya yang cantik dan bertanya, "Apakah ini sesama kultivator Cheng Niu?" Wang Lin menatap wanita itu. Dia tidak terpengaruh oleh betapa antiknya dia. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Saya Cheng Niu. Rekan kultivator Cheng, gadis kecil ini adalah murid dari Sekte Jalan Abadi. Nama belakang saya White dan nama saya Snow." Wanita itu tersenyum. Kulitnya seputih salju dan dua helai rambut hitam sepanjang 3 kaki menutupi dadanya. Sisa rambutnya digulung menjadi sanggul di atas kepalanya. "Guru memerintahkan saya untuk menunggu Anda di sini dan kemudian membawa Anda kepadanya." Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia memandang wanita itu dan bertanya, "Sekte Jalan Abadi?" Salju Putih mengangguk dan berkata, "Gunung Suzaku telah menetapkan tanggal pertempuran antara sesama pembudidaya Cheng dan kupu-kupu merah. Ini akan berlangsung setengah bulan dari sekarang. Pada saat itu, banyak utusan dari negara budidaya lainnya akan datang untuk menonton. Sampai saat itu, Sekte Jalan Keabadianku bertanggung jawab untuk menampung sesama kultivator." Wang Lin merenung sedikit dan kemudian mengangguk. White Snow samar-samar tersenyum dan melompat dari altar. Sinar cahaya putih terbang dan menahan salju putih di udara. Itu adalah bangau putih bersih. Setelah Wang Lin mendarat di bangau putih, ia menjerit, mengepakkan sayapnya, dan terbang ke kejauhan. Sun Yusan menatap bangau putih dengan iri sebelum melompat dari altar dan terbang menuju Gunung Suzaku. White Snow kadang-kadang akan melihat Wang Lin. Selama beberapa tahun terakhir ini, nama Cheng Niu sangat besar. Setelah melihat Wang Lin, dia tidak bisa tidak kecewa. Dia yakin bahwa Cheng Niu ini memiliki bakat yang tiada taraf, tetapi melihat dia sekarang, dia terlihat sangat normal. Setelah jeda yang lama di antara keduanya, White Snow dengan lembut bertanya, "Rekan pembudidaya Cheng, seberapa yakin Anda dalam pertarungan melawan Red Butterfly?" Wang Lin mengalihkan pandangannya dari melihat negara Suzaku dan menggelengkan kepalanya. "Tidak yakin sama sekali." White Snow tercengang, tapi dia tersenyum. Rekan kultivator Cheng tidak harus rendah hati. Wang Lin tidak peduli dengan wanita itu dan dengan hati-hati melihat apa yang ada di bawahnya. Dia dengan hati-hati mengingat tata letak area tersebut. Giok petanya hanya memiliki deskripsi yang sangat kabur tentang Suzaku. Meskipun Wang Lin diam-diam mengira Suzaku sedang mencoba merekrutnya sebagai murid inti, dia tetap waspada. Wang Lin merenung sedikit dan bertanya, "Rekan kultivator White Snow, sekte apa yang ada di Suzaku?" Suara White Snow sangat memikat. Setelah penjelasannya, Wang Lin memiliki pemahaman kasar tentang Suzaku. Saudari junior Red Butterfly adalah murid dari Sekte Giok Surgawi. Dengan itu, White Snow menghela nafas dan melihat ke arah Cheng Niu. Dari apa yang dia dengar dari gurunya, sepertinya setelah pertempuran, Gunung Suzaku ingin orang ini bergabung dengan sektenya. Mata Wang Lin tenang dan dia tidak berbicara. Kecepatan bangau putih tidak cepat, tetapi perjalanannya sangat mulus. Saat melewati berbagai gunung, Wang Lin diam-diam mengingat semuanya. Suzaku dipenuhi dengan energi spiritual. Itu adalah aspek yang tidak bisa dibandingkan dengan negara lain sama sekali. Sepanjang jalan, Wang Lin telah melewati 10 Vena Roh.
Karena nadi roh inilah ada begitu banyak energi spiritual di dalam diri Suzaku. Saat terbang, mata Wang Lin tiba-tiba menjadi serius saat dia melihat ke kejauhan. Di kejauhan ada gunung yang menjulang ke awan. Itu tampak seperti gunung surgawi. Burung bangau putih tidak terbang menuju gunung dan malah mengitarinya. Meski ekspresinya tenang, hatinya terkejut. White Snow berbisik, disitulah sekte giok surgawi berada. Karena formasinya, kamu tidak bisa melihatnya. Tepat pada saat ini, sesosok merah turun dari gunung dan berdiri di atas awan putih. Orang itu melihat ke arah mereka. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap sosok merah itu, tetapi dia tetap diam. Sosok merah perlahan menghilang saat bangau putih terbang menjauh. Kupu-kupu merah berdiri di luar sekte giok surgawi saat dia melihat. Wang Lin perlahan menghilang. Matanya menjadi lebih dingin saat angin bertiup dan menyebabkan lengan bajunya yang kosong berkibar. Dia memang datang. Red Butterfly berbalik dan menghilang kembali ke sekte giok surgawi. Wang Lin berdiri di atas bangau putih dan dengan dingin menatap White Snow. Wanita ini secara khusus memilih rute ini. Dia pasti punya agenda sendiri. Tidak lama kemudian, bangau putih itu terbang ke sebuah gunung yang tampak seperti naga yang sangat panjang. Derek itu terbang menembus lapisan awan dan masuk ke kedalaman gunung. Wang Lin turun dari derek. Setelah mendarat, White Snow berbisik, "Rekan kultivator Cheng, ini bukan sekte jalan keabadian, tapi gua keabadian pribadi guruku. Guru sedang berkultivasi. Pilih salah satu kamar dari 3 baris utara. Guru akan menemuimu begitu dia siap." Dengan itu, dia menggenggam tangannya pada Wang Lin dan menghilang di antara rumah-rumah. Wang Lin tahu bahwa dia tidak bisa sembarangan menyebarkan indera ketuhanannya di dalam Suzaku atau dia akan menarik banyak masalah. Dia mengikuti kata-kata White Snow dan berjalan menuju bangunan utara. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak pelayan. Semuanya memiliki ekspresi mati rasa. Tak satu pun dari mereka bahkan memandang Wang Lin saat mereka lewat dengan cepat. Tidak lama kemudian, Wang Lin tiba di ujung utara dan melihat 3 baris kamar mewah dan memilih satu. Semua kamar sudah disiapkan untuknya. Wang Lin duduk di kamar dan mulai merenung. Sejak dia memasuki Suzaku, dia merasakan bahaya ini. Meskipun sangat redup, itu masih ada. Wang Lin tahu bahwa hanya dengan kultivasinya, ada banyak orang di Suzaku yang bisa membunuhnya. Setiap pembudidaya transformasi jiwa bisa membunuhnya. Sikap Suzaku terhadapnya sangat aneh baginya. Aneh bahwa seseorang dikirim untuk menerimanya. Sepertinya guru White Snow akan segera menyambutnya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menutup matanya dan mulai berkultivasi. Saat senja, ruangan sangat redup karena tidak ada cahaya di dalamnya. Seiring waktu berlalu, itu menjadi lebih gelap. Dalam kegelapan, Wang Lin tiba-tiba merasakan kesepian. Dia melihat sekeliling ke ruangan asing, di dalam sekte asing ini, dan di negara asing ini. Dia tidak bisa menemukan rasa memiliki. Wang Lin menghela nafas dan baru saja akan menyalakan lilin ketika dia tiba-tiba melihat ke pintu dan ketukan mulai bergema di ruangan itu. Ketuk, ketuk, ketuk. Bab 362. Pertempuran dengan kupu-kupu merah. Wang Lin berkata, "Masuk." Tanpa suara apapun, pintu terbuka dan seorang anak laki-laki berbaju hitam memasuki ruangan. Dia membawa nampan berisi buah-buahan di tangannya. Setelah masuk,
Dia bahkan tidak melihat Wang Lin saat meletakkan nampan dan kemudian berbalik untuk pergi. Wang Lin berkata, "Tunggu sebentar." Bocah itu berhenti, berbalik, dan menatap Wang Lin. Meskipun ruangannya remang-remang, dia masih bisa melihat dengan jelas seperti apa rupa bocah itu. Anak laki-laki itu masih sangat muda, hanya sekitar 13 atau 14 tahun. Tanpa menunggu Wang Lin bertanya, bocah itu membuka mulutnya dan menunjuk ke arahnya. Di dalam mulutnya dia hanya memiliki setengah dari lidahnya. Wang Lin tertegun dan tidak berbicara. Bocah itu dengan lembut tersenyum pada Wang Lin sebelum berbalik dan pergi, dengan lembut menutup pintu saat keluar. Untuk beberapa alasan, Wang Lin memiliki perasaan menyeramkan tentang gua abadi ini. Melihat buah-buahan di atas nampan, dia merenung sebentar dan sebelum kembali berkultivasi. Tangan kanannya masih memegang tasnya sehingga dia punya waktu untuk melawan jika ada bahaya yang muncul. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Selama 3 hari ini, hanya anak laki-laki itu yang pernah datang ke kamarnya. Pada pagi hari kedua, dia pergi keluar tetapi menemukan bahwa semua pelayan kehilangan setengah dari lidah mereka, membuat mereka tidak dapat berbicara. Selain itu, sebagian besar wilayah ditutupi oleh pembatasan yang kuat yang menyegel mereka dari melangkah terlalu jauh. Wang Lin tidak akan bisa mematahkan salah satu dari mereka dalam waktu singkat. Ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini. Wang Lin merenung sebentar sampai dia menyerah memikirkan hal ini. Dia fokus pada kultivasi untuk menjaga dirinya dalam kondisi terbaik untuk pertarungan melawan Red Butterfly. 10 hari berlalu tanpa gangguan. Pada hari ini, saat dia sedang berkultivasi, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat seorang pria paruh baya duduk di depannya. Pria paruh baya itu menuangkan secangkir teh dan menatap Wang Lin. Orang ini tampan tapi tidak terlalu tampan. Dia tidak memiliki janggut tetapi ada janggut di wajahnya. Matanya cerah tapi sepertinya agak tertutup kabut. Meskipun dia tidak berbicara, dia memancarkan rasa keagungan. Mata Wang Lin tenang. Dia tidak terkejut dengan fakta bahwa orang ini bisa masuk tanpa sepengetahuannya. Ada banyak orang dengan tingkat kultivasi lebih tinggi dari Wang Lin di sini. Dia bukan anak laki-laki yang baru mulai berkultivasi, jadi dia tidak mudah terkejut. Pria paruh baya itu menyesap teh dan dengan lembut mengetuk meja dengan jarinya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Wang Lin juga merenung dan tidak berbicara. Ruangan itu benar-benar sunyi. Ini adalah jenis keheningan yang sangat menakutkan. Perasaan tertekan mulai terbentuk dengan setiap ketukan jari pria paruh baya itu. Jika Wang Lin tidak mencapai tahap formasi jiwa, dia tidak akan mampu menahan ini. Bahkan jika dia masih dalam tahap awal pembentukan jiwa seperti sebelum dia memasuki alam surgawi, dia akan mengalami kesulitan. Namun, Wang Lin sangat tenang sekarang. Setelah sekian lama, pria parubaya itu berdiri dan, bahkan tanpa melihat Wang Lin, meninggalkan ruangan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang waktu. Setelah dia pergi, Wang Lin berdiri dan berjalan ke tempat pria paruh baya itu sebelumnya. Ada beberapa teh tumpah di atas meja dalam bentuk dua kata. Kalah, mati. Wang Lin merenung sedikit. Dia menyeka meja dengan tangannya dan kata-kata itu menghilang. Dia melihat kegelapan di luar jendela dan matanya menyala. Pria parubaya itu pasti setidaknya berada di tahap transformasi jiwa. Dia mungkin Master White Snow.
Dua kata yang ditinggalkan oleh orang ini sangat jelas. Jika dia kalah dalam pertempuran melawan Red Butterfly, satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian menutup matanya dan mulai berkultivasi. Beberapa hari kemudian, hari pertempuran besar tiba. Itu sangat hidup di sekitar altar raksasa di Susaku. Semua pembudidaya yang telah tiba dengan penuh semangat menunggu pertempuran besar ini. Susaku telah mengumumkan pertarungan antara Wang Lin dan Red Butterfly ini 10 tahun yang lalu. Pertempuran ini menarik perhatian banyak pembudidaya. Meskipun dua orang yang bertarung hanya pada tahap formasi jiwa, ada perbedaan besar dalam status sosial mereka. Red Butterfly adalah jenius Sueyu dan jenius nomor 1 di Susaku. Dia mampu mencapai tahap akhir pembentukan jiwa hanya dalam 100 tahun dan merupakan kandidat nomor 1 untuk mencapai tahap ascendan. Cheng Niu tidak diketahui asalnya tetapi berhasil mendapatkan kuali hujan. Kemudian dia menggandeng Red Butterfly dan langsung menjadi terkenal. Jika itu masalahnya, itu tidak akan menarik begitu banyak perhatian, tetapi Cheng Niu ini hanya pada tahap awal formasi jiwa ketika dia memasuki alam surgawi. Dia mampu melawan pembudidaya formasi jiwa tahap akhir ketika dia berada di tahap awal dan bahkan mengambil lengan darinya. Alhasil, ia menjadi legenda. Sekarang pertarungan kedua antara keduanya, yang menarik perhatian semua orang. Red Butterfly berdiri di sisi kanan altar. Dia mengenakan gaun pengadilan biru dengan sulaman bunga ungu tua di tepi gaun itu. Itu sangat sederhana dan bersih. Rambutnya mengalir ke bawah seperti air terjun dengan hanya pita yang mengikatnya. Namun, angin sepoi-sepoi yang akan menyebabkan lengan bajunya yang kosong berkibar membuat noda pada kupu-kupu merah yang hampir seperti lukisan itu. Kecantikan Red Butterfly seperti bakatnya, itu dipenuhi dengan kesombongan dan kekejaman. Di sekeliling altar terdapat cincin-cincin cahaya putih dengan kursi-kursi diletakkan di atasnya. Sudah banyak orang yang duduk di sana, pria dan wanita, muda dan tua. Semuanya adalah berbagai pembawa pesan dari negara budidaya yang berbeda. Meskipun tidak ada 100 orang, itu sangat dekat. Meskipun ada hampir 100 orang, tidak ada suara apapun. Orang-orang ini duduk di ring luar. Di lingkar dalam hanya ada 4 kursi, dan ada 4 orang yang duduk di atasnya. Keempat orang ini semuanya adalah lelaki tua berambut putih. Saat ini, seekor bangau putih datang dari kejauhan. Di belakang Derek berdiri seorang pemuda berbaju putih. Dia berdiri tegak, rambutnya diikat dengan pita ungu, dan meskipun dia terlihat rata-rata, dia memancarkan aura jantan. Di sampingnya berdiri seorang wanita berbaju ungu. Penampilannya sama sekali tidak kalah dengan Red Butterfly. Bangau itu tiba di altar dan berteriak. Pemuda berjubah putih itu melompat dan mendarat di altar. Dia adalah Wang Lin. Red Butterfly menunduk untuk melihat lengan bajunya yang kosong sebelum mengangkat kepalanya. Matanya menjadi dingin. Ada juga rasa kebencian yang mendalam yang tersembunyi di matanya. Sebagai putri pilihan surga, sampai dia bertemu Wang Lin, dia tidak pernah kalah. Tidak hanya Wang Lin orang pertama yang mengalahkannya, dia bahkan mengambil salah satu lengannya. Jika Wang Lin telah mengalahkannya dalam pertarungan langsung, meskipun dia akan membencinya, kebenciannya tidak akan sekuat ini. Tapi saat itu, Wang Lin bertindak ketika dia berada di posisi terlemahnya dan mencoba menghancurkan hati Daonya. Selama bertahun-tahun,
Tingkat kultivasinya tidak bergerak. Ini semua karena Wang Lin. Hanya dengan membunuhnya jantung daunnya bisa pulih. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia dengan tenang menatap Red Butterfly. Salah satu lelaki tua yang duduk di 4 kursi bagian dalam dengan dingin menatap Wang Lin dan kupu-kupu merah dan berkata, "Saya sesepuh Gunung Susaku, Gong Sun Po, dan saya akan menjadi juri untuk pertarungan ini." Tangan kanannya membentuk segel dan kemudian menunjuk ke depan. Pintu cahaya tiba-tiba muncul di altar di depan mereka. Masuk ke dalam. Disitulah medan perangmu nantinya. Pria tua itu menutup matanya dan tidak lagi berbicara. Tanpa sepatah kata pun, Red Butterfly masuk ke pintu cahaya dan menghilang. Mata Wang Lin tenang saat dia dengan hati-hati melihat ke pintu cahaya dan berjalan masuk. Setelah mereka berdua memasuki pintu cahaya, itu segera meluas menutupi seluruh altar. Di dalam pintu ada pegunungan yang sepi. Orang bisa melihat apa yang sedang terjadi melalui pintu cahaya. Setelah Wang Lin memasuki pintu cahaya, dia dapat mendeteksi bahwa pintu cahaya ini adalah susunan transfer. Di mana dia muncul adalah pegunungan yang sepi. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi dan tidak ada cahaya yang datang dari langit. Aura yang akan membuatmu merasa jengkel memenuhi udara. Pohon ek raksasa dan kuno tumbuh di mana-mana. 10 kaki jauhnya, ular piton merah raksasa dengan dingin menatap Wang Lin dan menjulurkan lidahnya. Sebuah teriakan datang dari langit. Cheng Niu. Wang Lin terbang ke langit untuk melihat seberkas cahaya merah menuju ke arahnya. Bahkan sebelum dia tiba, aura dingin sudah menyebar. Aura dingin ini memadat menjadi partikel es kecil yang berkumpul 100 kaki dari Wang Lin menjadi patung es raksasa. Patung es raksasa ini tingginya lebih dari 100 kaki dan berbentuk seperti manusia. Wajahnya tanpa ekspresi saat mengayunkan tinju raksasanya ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia mundur. Kilatan cahaya merah muncul di kepala patung es dan Red Butterfly muncul. Matanya dingin saat dia menatap Wang Lin dan membisikkan sesuatu. Cahaya terang muncul dan berubah menjadi mawar es di hadapannya. Dia memutuskan untuk tidak bertengkar lama dengan Cheng Niu. Dia akan menggunakan metode tercepat untuk membunuh orang ini. Saat raksasa es mengayunkan tinjunya, kupu-kupu merah memetik kelopak mawar dan mengirimkannya. Kelopak itu bergoyang-goyang seperti perahu di laut berbatu. Wang Lin mendengus. Dia melambaikan tangan kanannya dan bendera larangan muncul di genggamannya. Gas pembatas keluar dalam bentuk naga. Mereka terjalin dan menyatu menjadi kepalan raksasa yang bertemu dengan kepalan raksasa es. Bang! Gelombang kejut menyebabkan banyak pohon di bawah mereka tumbang. Bahkan ular sanca itu terlempar ke tanah. Itu menggeliat karena banyak luka di tubuhnya. Semua luka itu disebabkan oleh getaran gelombang kejut. Benturan yang sangat besar menyebabkan raksasa es itu mundur selangkah. Retakan muncul di tinjunya dan bongkahan es beterbangan kemana-mana. Tangan Wang Lin bergetar. Tinju yang dibentuk oleh pembatasan hancur dan ketika getaran mencapai bendera pembatasan, itu menyebabkan retakan muncul di atasnya. Ini adalah harta karun yang telah dimurnikan oleh negaraku Sueyu selama 500 tahun, Dewa Es. Cheng Niu, kamu pasti akan mati. Mata Red Butterfly menjadi lebih dingin saat tangannya bergerak dan kelopak mawar yang mengambang tiba-tiba mulai berubah. Bab 363. Penghancur Jiwa. Garis tipis terbang dari kelopak dan membentuk jaring raksasa yang terbang ke arah Wang Lin.
Mata Wang Lin berbinar dan dia mengibarkan bendera larangan, menyebabkan layar kabut hitam muncul. Kemudian dia mengeluarkan pedang surgawi dan mengayunkannya ke jaring. Energi pedang melewati kabut hitam dan mendarat di kelopak bunga. Bang! Celah segera muncul di kelopaknya tetapi tidak pecah. Benang yang tak terhitung jumlahnya dari kelopak bunga menutupi langit saat tiba sebelum Wang Lin. Mata Red Butterfly menjadi lebih dingin saat dia memetik kelopak bunga lainnya. Dia melemparkannya ke depan dan membentuk segel dengan tangan kiri saat terbang. Kemudian dia menunjuk ke kelopak dan segera tumbuh berkali-kali lebih besar. Itu masih menuju Wang Lin. Red Butterfly tidak berhenti tetapi memetik kelopak bunga lainnya. Dia menggigit lidahnya dan memuntahkan darah. Darah jatuh di kelopak dan 9 simbol pedang yang terbuat dari darah muncul di kelopak. 9 sinar energi pedang muncul dan melesat ke arah Wang Lin. 3 kelopak bunga. Cheng Niu, aku ingin melihat apakah kamu mati atau tidak. Red Butterfly menamparkan raksasa es di bawahnya. Raksasa es itu meraung dan mengayunkan tinjunya tepat di belakang 9 sinar energi pedang. Untuk setiap langkah yang diambil, akan ada lubang raksasa yang tersisa di tanah. Pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbang dan getarannya menyebabkan banyak retakan muncul di tanah. Ini bisa dianggap sebagai salah satu pertempuran paling berbahaya dalam hidup Wang Lin. Dia tidak ingin menggunakan kereta perang kecuali dia terpaksa. Bagaimanapun, ini adalah Suzaku, pasti ada banyak orang yang menonton. Mengekspos terlalu banyak rahasianya tidak akan baik untuknya. Menghadapi jaring yang datang ke arahnya, Wang Lin meraung dan mengayunkan pedang langit seperti orang gila, dengan paksa menciptakan celah di jaring. Wang Lin dengan cepat keluar dari pembukaan dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan sinar hitam. Dengan cepat berubah menjadi stempel hitam raksasa yang menghantam kelopak raksasa. Cap hitam bergetar sebelum dibungkus oleh kelopak dan berubah menjadi genangan air hitam. Wajah Wang Lin pucat. Dia menggunakan saat stempel hitam menghentikan kelopak untuk berteleportasi. Tepat pada saat ini, 9 sinar energi pedang tiba secara diam-diam. Mereka bergerak secepat kilat. Wang Lin dengan cepat menyentuh tasnya dan 2 bel muncul. Mereka bertabrakan dengan energi pedang, menciptakan gelombang suara. 9 sinar energi pedang berhenti sejenak di bawah pengaruh gelombang suara tetapi kemudian berlanjut menuju Wang Lin. Dengan jeda itu, kedua lonceng itu hancur dan potongan-potongan itu membentuk baju zirah di sekitar Wang Lin. Dia meraung dan berteleportasi lagi. Kali ini dia menyerang ke arah Red Butterfly. Namun, saat dia muncul kembali, tinju raksasa es itu tiba di hadapannya. Pukulan ini jauh lebih cepat dari yang sebelumnya. Itu mendarat di tubuh Wang Lin hampir dalam sekejap. Tubuh Wang Lin dikirim terbang. 9 sinar energi pedang menusuk ke tubuhnya saat dia terbang di udara. Kemudian kelopak bunga raksasa dengan cepat melilitnya, tanpa meninggalkan celah. Niat membunuh memenuhi mata Red Butterfly dan dia berteriak, "Cheng Niu, terima kematianmu." Tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke kelopak. Segera, suara ledakan datang dari dalam kelopak. Namun, pada saat ini, sinar energi hitam keluar dari kelopak bunga. Ekspresi kupu-kupu merah berubah ketika sinar besar energi pedang hitam yang terasa seperti bisa menghancurkan dunia keluar dari dalam kelopak. Kelopak itu terbelah 2 dan Wang Lin perlahan berjalan keluar. Pita yang mengikat rambutnya telah putus. Rambutnya mengalir di udara tanpa angin dan matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang intens.
Dia memandang Red Butterfly seperti sedang melihat orang mati. Ada banyak retakan pada armornya dan di belakangnya 9 sinar energi pedang semuanya hancur. Suara Wang Lin rendah saat dia perlahan berkata, "Kupu-kupu merah, pertempuran baru saja dimulai. Apa yang terjadi barusan hanyalah pemanasan." Red Butterfly menatap Wang Lin dan menunjuk mawar dengan 6 kelopak yang tersisa. Dia akan menggunakan mantra, "Kupu-kupu merah, lihat ini." Wang Lin mengungkapkan senyum jahat saat dia mengeluarkan batu seperti kepompong yang memiliki banyak simbol Dao di atasnya. Tangan kanan Wang Lin memukulnya dan simbol di atasnya mulai bersinar. Wajah Red Butterfly menjadi pucat saat sejumlah kecil gas hitam keluar dari dahinya. Dia berteriak, "Cheng Niu, apa itu?" "Itu hanya lengan." Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia menabrak batu. Potongan-potongan batu jatuh, memperlihatkan lengan yang gelap dan layu. Memegang lengan di tangannya, dia tersenyum jahat. "Kupu-kupu merah, apakah lengan ini tidak asing bagimu?" Tubuh Red Butterfly bergetar saat dia menatap lengannya. Dia kemudian tiba-tiba berbalik ke arah Wang Lin. Rasa dingin di matanya telah mencapai batasnya. "Cheng Niu, kamu penjahat." Mata Wang Lin menyala dan dia tertawa terbahak-bahak. Kemudian matanya tiba-tiba menjadi gelap dan berkata, "Saya seorang penjahat. Kembali ke alam surga, tidak ada kebencian di antara kami. Aku tidak pernah macam-macam denganmu. Namun Anda mencoba membunuh saya berkali-kali. Bahkan sekarang, saya masih tidak tahu mengapa Anda ingin membunuh saya. Mengapa saya tidak bisa menolak jika Anda mencoba membunuh saya?" Wajah Red Butterfly muram. Tanpa ragu-ragu, dia menunjuk mawar dan keenam kelopaknya tersebar. Wang Lin mendengus. Tanpa ragu, dia menamparkan tasnya dan sebuah bendera hitam muncul di tangannya. Ini adalah bendera yang hanya kehilangan satu batasan untuk memanggil petir retribusi ilahi. Tangan kirinya bergerak di depannya. Pembatasan muncul dan dia meletakkannya di atas bendera. Pembatasan bergetar dan cahaya menyilaukan bersinar dari bendera. Ekspresi Red Butterfly berubah. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia mengucapkan mantra yang sangat rumit. Keenam kelopak itu dengan cepat terbang keluar dan berubah menjadi 6 wanita berbaju merah. Namun, kekuatan yang kuat dilepaskan dari bendera pembatasan. Kekuatan ini mendorong segalanya. Wang Lin membiarkan dirinya didorong pergi dan membiarkan bendera pembatasan melayang di langit. Adapun 6 kelopak yang telah berubah menjadi 6 wanita, mereka juga berhenti di jalurnya. Mereka tidak bisa maju. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari langit. Awan merah menutupi langit seperti langit akan runtuh. Semua orang yang menonton pertarungan dari luar terkejut. Keempat lelaki tua yang duduk di lingkaran dalam tiba-tiba membuka mata mereka. Tatapan mereka terkunci ke awan merah. Pembalasan ilahi. Mata Gong Sun Po berbinar. 6 kembali ke 1. Ekspresi Red Butterfly berubah saat dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Keenam wanita berbaju merah dengan cepat menyatu dengan Red Butterfly. Di belakangnya, 6 sosok cantik berwarna merah muncul. Awan merah menutupi langit. Wang Lin mencibir sambil menunjuk ke bendera pembatasan. Bendera pembatasan dengan cepat berubah menjadi gelombang pembatasan yang ditembakkan ke arah Red Butterfly. Tepat pada saat ini, dengan ledakan besar, semua awan merah berkumpul dan sinar petir merah turun. Sasarannya persis di mana batasan berada. Red Butterfly dengan cepat mundur, tetapi Wang Lin terus mengawasinya.
Saat dia bergerak, dia melambaikan pedang langit dan sinar energi pedang melesat ke arahnya. Namun, energi pedang ini bukan untuk Red Butterfly. Itu bertabrakan dengan petir merah yang turun. Bang! Dengan ledakan keras, energi pedang runtuh. Petir merah berhenti sejenak sebelum terus turun. Menggunakan jeda ini, Wang Lin berteriak, "Bendera pembatasan, sebarkan." Bendera pembatasan tiba-tiba berguncang karena lebih banyak gas pembatasan keluar darinya. Ini berlanjut es. Sampai bendera pembatas berubah menjadi debu dan menghilang. Namun, gas pembatas yang keluar tiba sebelum Red Butterfly hampir dalam sekejap dan melayang di sekelilingnya. Sebagian besar gas juga telah memasuki tubuh raksasa es itu. Meskipun gas tidak dapat merusak, itu bisa bertindak sebagai mercusuar untuk petir retribusi ilahi. Raksasa itu dengan cepat menginjak tanah. Setiap kali menginjak, banyak gas pembatas akan menghilang, tetapi ada begitu banyak gas yang terus masuk ke tubuh raksasa itu. Red Butterfly hendak berteleportasi ketika ekspresinya tiba-tiba menjadi jelek. Saat pembalasan ilahi tiba, semua teleportasi disegel. Red Butterfly, terima kematianmu. Mata Wang Lin berbinar. Pada saat ini, kilat merah tiba. Saat gas pembatas menyentuh petir, itu menghilang. Petir merah turun ke Red Butterfly, yang dikelilingi oleh gas pembatas. Meskipun semua ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, itu terjadi dalam sekejap mata. Wajah Red Butterfly pucat dan dia menggertakkan giginya. Saat kilat merah tiba, 6 sosok di belakangnya terbang keluar. Meledak. Salah satu sosok merah meledak saat menyentuh petir merah, tetapi tidak dapat menghentikan petir retribusi ilahi. Suara Red Butterfly pecah. Meledak, meledak, bang, bang, bang. Petir retribusi ilahi menembus mereka seperti kertas. Satu sosok runtuh, sosok lain runtuh, dan segera ke-6 sosok itu runtuh. Namun, kekuatan petir merah sedikit menurun dalam rangkaian ledakan ini. Tanpa sepatah kata pun, Red Butterfly tenggelam ke dalam raksasa es. Saat dia menghilang ke dalamnya, petir merah menghantam raksasa es itu. Raksasa itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan menyakitkan saat banyak retakan muncul di tubuhnya. Ada garis merah yang bergerak di dalam raksasa es itu. Itu tidak menyerang raksasa es tetapi bergerak ke gas pembatas yang tersisa di tubuhnya. Selain itu, ada gambar hantu dari cambuk yang akan bersinar. Setiap kali bersinar, kekuatan pencahayaan merah akan sedikit melemah. Sayang sekali, mata Wang Lin berbinar dan dia mengayunkan pedang langit ke arah raksasa itu. Dia meraung saat dia mengarahkan sinar besar energi pedang ke arah raksasa es. Raksasa itu membuka mulutnya dan berteriak. Namun, suara itu milik Red Butterfly. Penghancur jiwa. Tepat pada saat ini, cambuk di dalam raksasa es bersinar terang, terbang keluar dari dada raksasa itu, dan mengenai Wang Lin. Cepat, terlalu cepat. Wang Lin tidak bisa mengelak sama sekali. Dia batuk darah dan tubuhnya jatuh. Namun, jiwa asalnya terlempar keluar dari tubuhnya dan terbang jauh. Pada saat ini, energi pedang mendarat di raksasa es dan auranya sangat melemah. Luka setebal lengan melewati tubuhnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang.
Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.